الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus, jamaah dan para ustadznya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan di bulan lalu kita telah mempelajari bab pertama dari kitab salat, yaitu tentang definisi salat, keutamaannya dan wajibnya mengerjakan salat 5 waktu. Bagian terakhir yang kita sebutkan pada bab itu dan belum selesai sedikit ya, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, telah kita sebutkan bahwasanya salat fardu ya, salat 5 waktu itu wajib atas seorang muslim yang sudah baligh lagi berakal ya. Salat 5 waktu wajib atas seorang muslim yang sudah baligh lagi berakal. Artinya ada 3 syarat wajib yang apabila terpenuhi pada diri seseorang, maka dia terkena kewajiban untuk menjaga salat fardu 5 waktu. Syarat pertama adalah dia beragama Islam, yang kedua dia sudah baligh, dan yang ketiga dia berakal. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, dari ketiga syarat tersebut pahamlah kita bahwa seseorang yang masih kafir atau masih non muslim itu tidaklah disuruh untuk mengerjakan salat, melainkan disuruh untuk masuk Islam terlebih dahulu. Kalau sudah masuk Islam baru disuruh salat. Demikian pula salat salat 5 waktu tidaklah wajib atas orang gila, karena di antara syarat wajibnya ialah mesti berakal. Kemudian pula salat 5 waktu tidaklah wajib atas anak kecil yang belum baligh. Akan tetapi anak kecil tersebut apabila dia sudah genap di usia 7 tahun, maka dia sudah mulai diperintahkan untuk mengerjakan salat. Dan hendaknya seorang anak setelah genap berusia 7 tahun itu diperintahkan untuk mengerjakan lengkap salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu sudah mulai diperintahkan untuk betul-betul dijaga sejak anak tersebut berusia genap 7 tahun. Hanya diperintahkan saja ya, belum digunakan fisik ya. Hanya perintah. Di usia 7 tahun ya, anak diperintahkan untuk sudah mulai menjaga salat 5 waktu, hanya berupa perintah ya, belum diperkenankan untuk menggunakan fisik, hanya berupa perintah. Nanti kalau sudah genap 10 tahun dan anak tersebut enggan untuk mengerjakan salat, maka di saat itu diperkenankan untuk ya memukul anak tersebut dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mencederai dan pukulan yang melukai.
ini diperkenankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bacakan hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian agar mengerjakan salat ketika mereka sudah genap di usia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau tidak mau salat ketika mereka sudah genap usia berapa? 10 tahun. Dan ingat tadi pukulannya itu pukulan yang mendidik, pukulan yang menggertak, bukan pukulan yang melukai, mencederai anak tersebut. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum, di bagian terakhir sebelum kita pindah ke bab selanjutnya disebutkan bahwa barang siapa yang berani mengingkari kewajiban salat, barang siapa yang berani mengingkari kewajiban salat, maka sungguh dia telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Saya ulang, barang siapa yang berani mengingkari kewajiban salat, maka sungguh dia telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Karena telah kita sampaikan sebelumnya bahwa salat 5 waktu ini hukumnya wajib, bahkan dia termasuk salah satu rukun Islam, dan dia merupakan rukun Islam paling penting setelah 2 kalimat syahadat. Dan dalil yang menunjukkan wajibnya salat 5 waktu itu banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Oleh sebab itu, barang siapa yang berani mengatakan bahwa salat 5 waktu tidaklah wajib, seseorang dibebaskan, mau salat silakan, tidak salat juga tidak mengapa. Orang yang berkeyakinan seperti ini kafir, murtad, keluar dari agama Islam, karena dia sejatinya telah mendustakan ayat-ayat Allah, telah mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan tegas mewajibkan salat 5 waktu. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Selesailah kita dari bab pertama tersebut. Dan sekarang kita memasuki bab berikutnya pada pagi hari ini, Bab yang kedua ini tentang fikih azan dan iqamah, Fikih azan dan iqamah. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi bab kita pada pagi hari ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah azan, dan yang kedua ialah iqamah, Jadi bahasa Arabnya yang betul iqamah. Namun entah mengapa sampai ke Indonesia disebutnya komat. Itu. Jadi kalau kata lengkapnya itu ada i-nya, ada hamzahnya, iqamah. Itu. Tapi sampai sini, sampai Bekasi jadinya apa? Komat. Itu. Di Tanah Abang. Orang Betawi Baik. Masih mending komat bukan komat kamit tadi katanya Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Pada bab ini terdapat 5 masalah atau 5 subbahasan yang satu persatu akan kita pelajari. Kita mulai dengan masalah atau subbahasan yang pertama, yaitu definisi azan dan iqamah, pengertian azan dan iqamah serta hukum keduanya, pengertian azan dan iqamah serta hukum keduanya. Baik, kita mulai dengan definisi atau pengertian azan dan iqamah. Adapun azan, maka definisi azan, pengertian azan secara istilah syar'i adalah pemberitahuan bahwa telah masuknya waktu sholat. Saya ulang ini pengertian azan menurut istilah syar'i, yaitu pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat dengan lafal yang telah ditentukan. Baik, saya ulang sekali lagi.
pengertian adzan ya menurut istilah syar'i ialah ya pemberitahuan bahwa waktu salat fardu sudah masuk ya dengan lafal yang sudah ditentukan. Baik, ya ini pengertian adzan. Ya. Pemberian yakni pemberitahuan sudah masuknya waktu salat dengan lafal yang telah ditentukan. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Dari pengertian adzan menurut istilah syar'i tersebut, pahamlah kita ya fungsi ya dan kegunaan dari adzan. Adzan ini disyariatkan tujuannya atau fungsinya untuk apa? Memberitahu orang-orang bahwa waktu sholat telah masuk. Dan sholat yang dimaksud adalah sholat fardu lima waktu ya. Jadi pemberitahuan ya bahwa waktu sholat sudah masuk, dan sholat yang dimaksud adalah sholat fardu lima waktu, bukan sholat yang lain. Oleh sebab itu selain sholat fardu 5 waktu, tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya untuk mengumandangkan azan. Misalnya sudah masuk waktu duha lalu azan. Itu. Atau misalnya mau sholat Id, ya Idul Fitri, Idul Adha lalu azan. Kalau seperti ini ya tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Jadi sholat yang dimaksud adalah hanya sebatas sholat fardu 5 waktu. Adapun sholat lainnya tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya untuk dikumandangkan apa? Azan. Misalnya terjadi peristiwa gerhana agar orang-orang pada kumpul kemudian dikumandangkan azan. Seperti ini tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena azan ini ya fungsinya untuk memberitahu masuknya waktu sholat, dan sholat yang dimaksud adalah sholat fardu 5 waktu. Dan kita tentunya di dalam menjalani agama Islam ini haruslah sebatas petunjuk dan tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam beragama ini ya kita mesti selalu ya mencukupkan diri dengan tuntunan dan ajaran yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ajarannya kita amalkan, kalau tidak ada ajarannya ya tidak kita amalkan meskipun dianggap baik oleh sebagian orang. Itu. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Nah, dari pengertian tadi pula ya kita bisa petik faidah ya bahwa tadi fungsi dikumandangkannya azan itu ya hanya untuk apa? Memberitahu orang-orang bahwa waktu salat fardu 5 waktu telah masuk, sehingga ya tidak dibenarkan kalau ada kemudian seseorang mengumandangkan azan ya untuk alasan-alasan tertentu tanpa dalil, tanpa dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang dilakukan dan diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, seperti misalnya ketika prosesi pemakaman, ya prosesi menguburkan jenazah, ya masih ada dari saudara-saudara kita yang mengamalkan ya untuk apa? Mengumandangkan azan. Jadi ketika mayitnya sudah diletakkan dalam liang kubur, sebelum ditanam dan sebelum dikubur dengan tanah, dikumandangkan dulu oleh salah seorang di antara mereka azan ya. Demikian. Ini termasuk ya pengamalan azan ya untuk alasan yang kita tidak dapati ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Karena tadi fungsi azan itu ya untuk apa? Memberitahu telah masuknya waktu salat ya, telah masuknya waktu salat fardu ya. Itu. Adapun mengumandangkan azan ketika prosesi pemakaman, ini kita tidak dapati ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya.
Nanti akan geger kalau ternyata mayitnya bangun ya, mau sholat lagi. Itu. Baik. Kemudian juga misalnya ya, mengumandangkan azan ya, mengumandangkan azan tatkala seorang bayi telah dilahirkan ya. Itu mengumandangkan azan tatkala seorang bayi baru saja dilahirkan ya. Jadi ya, ayahnya atau siapa mengumandangkan azan di telinga kanannya, kemudian mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. Ini memang ada hadisnya, namun sayangnya hadisnya tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu yang tepat tidak perlu diamalkan. Itu baik, karena kita tidak dapati riwayatnya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kembali lagi ke fungsi azan yang sesungguhnya. Fungsi azan yang sesungguhnya yaitu memberitahu orang-orang bahwa waktu sholat fardu 5 waktu telah masuk ya. Jadi azan ini tidaklah dikumandangkan ya ketika prosesi pemakaman jenazah, dan juga tidak perlu dikumandangkan ketika baru saja lahirnya seorang bayi. Baik. Dan juga tadi kita petik faidah dari definisi tadi, ada ungkapan dengan lafal yang telah ditentukan ya, dengan lafal yang telah ditentukan. Ini artinya azan ini merupakan ibadah ya. Azan ini merupakan ritual ibadah dalam Islam yang lafalnya telah ditentukan. Oleh sebab itu tidak dibenarkan seorang pun menambah-nambah, mengurang-ngurangi, merubah-rubah, mengganti-ganti lafal azan ya. Harus apa adanya sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu terkait azan ya. Sekarang terkait iqamah. Adapun definisi atau pengertian iqamah secara istilah syar'i ialah iqamah adalah ya pemberitahuan untuk berdiri ya, pemberitahuan untuk berdiri mengerjakan salat ya, pemberitahuan untuk berdiri mengerjakan salat dengan lafal yang juga telah ditentukan, dengan lafal yang juga telah ditentukan. Ini pengertian iqamah secara istilah syar'i ya. Jadi iqamah dan azan sama-sama fungsinya adalah i'lam, pemberitahuan. Kalau azan itu memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk, sedangkan iqamah itu pemberitahuan agar orang-orang berdiri ya, agar orang-orang berdiri menempati shaf, memenuhi shaf untuk mengerjakan sholat. Demikian. Dan sama-sama dengan lafal yang telah ditentukan. Sebagaimana lafal azan tidak boleh ngarang-ngarang, demikian pula lafal iqamah tidak boleh ngarang-ngarang. Demikian. Ya. Contoh misalnya menambahkan lafal sayyidana misalnya. Menambahkan lafal apa? Sayyidana pada syahadat dalam azan ataupun iqamah ya. Misalnya dalam azan mengucapkan ya, muadzin mengucapkan ya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Meskipun secara makna bagus ya. Meskipun secara makna apa? Bagus. Itu kan bentuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tambahkan lafal sayyidana ya. Tapi dalam kumandang azan, dalam kumandang iqamah, dan dalam ritual-ritual ibadah yang telah ditentukan lafalnya, tidak boleh kita menambah-nambah. Itu. Demikian. Jelas ya? Seperti itu ya. Dan saya yakin ya bahwa kalau ada azan dengan tambahan seperti itu, satu kampung bisa geger itu ya. Demikian. Ya, karena ini jelas, ini penambahan dan perubahan terhadap tuntunan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jadi lafal adzan, lafal iqamah itu telah ditentukan. Jangan lagi dirubah-rubah ataupun ditambah-tambah. Ada demikian, ya. Sama seperti kumandang adzan tersebut, ya. Bacaan tasyahud dalam salat, ya. Bacaan tasyahud dalam salat ada demikian, ya. Itu. Sebagaimana pada lafal adzan dan iqamah tidak dibenarkan menambahkan lafal sayyidana, maka demikian pula pada tasyahud tidak dibenarkan untuk menambahkan lafal sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena dalam teks hadisnya tidak ada lafal sayyidina sebagaimana lafal adzan. Ada demikian. Inilah sebagai bentuk upaya kita menjaga kemurnian ajaran Islam. Tapi kalau kemudian masing-masing diberikan kebebasan berkreasi, menambah-nambah, merubah-rubah, nanti akan hilang kemurnian ajaran Islam. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu terkait pengertian adzan dan iqamah. Berikutnya tentang hukum, ya, hukum keduanya, hukum adzan dan iqamah. Maka jawabnya, adzan dan iqamah ini merupakan dua hal yang telah disyariatkan, ya. Adzan dan iqamah ini merupakan dua hal yang telah disyariatkan hanya bagi kaum pria, hanya bagi kaum pria. Itu, ya. Nanti kita akan terangkan pada syarat-syarat sah adzan. Jadi adzan dan iqamah ini merupakan dua hal yang memang telah disyariatkan dalam Islam. Ini adzan dan iqamah bukan suatu amalan yang diada-adakan, ya. Dia jelas ada syariatnya dalam Islam. Dan ini hanya bagi kaum pria untuk salat 5 waktu, tidak untuk salat-salat lainnya. Ada demikian. Dan keduanya adzan dan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Catat ya. Catat baik-baik, ingat baik-baik, ya. Bahwa adzan dan iqamah ini hukumnya wajib, hukumnya fardu, tapi fardunya fardu apa? Fardu kifayah. Demikian, ya. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka gugur dosa, ya, dan kewajiban tersebut dari yang lain. Tapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Kan begitu. Itu namanya fardu apa? Fardu kifayah. Saya ulang, ya. Yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah kewajiban yang hanya mengenai sebagian orang saja. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakannya, ya, maka gugur kewajiban dan dosa dari yang lain. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, maka semuanya berdosa. Demikian. Termasuk kumandang adzan dan iqamah ini hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Jadi tidak bisa ini rame-rame warga Palem, ya, satu mikrofon lalu adzan bareng begitu, ya. Enggak, cukup satu orang. Demikian. Ini fardu apa? Fardu kifayah. Baik. Baik. Kemudian juga, ya, adzan dan iqamah ini termasuk syiar. Adzan dan iqamah ini termasuk syiar agama Islam yang nampak. Oleh sebab itu tidak boleh adzan dan iqamah itu dihilangkan. Saya ulang, ya. Pegang kuat-kuat ini. Ini ajaran agama kita, ya. Bahwa kumandang adzan dan iqamah itu termasuk, ya, syiar dalam agama Islam, termasuk syiar yang nampak dalam agama Islam. Oleh sebab itu tidak boleh kalau kemudian, ya, adzan dan iqamah dihilangkan. Demikian, ya. Kita tegaskan, ya, tidak boleh kumandang adzan dan iqamah dihilangkan, ya. Demikian. Baik itu oleh rakyat ataupun oleh penguasa, ya. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang berani melarang kumandang adzan dan iqamah. Kita harus tegas. Ini syiar Islam yang nampak, harus dijaga, harus dipelihara, ya. Tidak boleh seorang pun menghilangkan atau melarang kumandang adzan dan iqamah. Demikian. Karena ini syiar Islam yang nampak.
ya, betul-betul jelas bagian dari ajaran Islam. Oleh sebab itu dalam hadis disebutkan bahwa yang tidak suka dengan kumandang azan dan iqamah itu cuma siapa? Cuma setan. Saya ulang ya. Dalam hadis disebutkan yang tidak suka mendengar kumandang azan dan iqamah itu cuma siapa? Cuma setan. Ya. Jadi kalau ada orang itu tidak suka dan bahkan berani melarang kumandang apa? Kumandang azan, cukup tahu bahwa orang tersebut adalah setan. Udah setan itu. Ya. Cuma setan yang nggak suka dengar apa? Kumandang azan dan iqamah. Ada demikian. Adapun kalau dia orang yang beriman, dia orang yang soleh, dia senang, bahkan dia rindu dengan kumandang azan dan iqamah. Cuma setan saja yang tidak suka dengan apa? Kumandang azan dan iqamah. Oleh sebab itu harus dijaga ya. Rakyat maupun penguasa harus menjaga syiar Islam yang satu ini, yaitu kumandang azan dan iqamah. Demikian. Ya. Adapun kumandang-kumandang lainnya ya di masjid-masjid atau musola menggunakan speaker dan toa selain azan dan iqamah, ini baru tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kita sayangkan ya. Ini yang kita sayangkan. Demikian. Masih ada di sebagian masjid, sebagian musola, saudara-saudara kita kaum muslimin ya yang mengumandangkan, membacakan hal-hal lain selain azan dan iqamah dengan menggunakan speaker atau toa luar itu. Yang ini seringkali menjadi PR yang mengganggu masyarakat. Demikian. Mengganggu masyarakat ya. Ini masih ada ya. Dan ini disayangkan karena memang tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sekian menit ya, sekian jam sebelum kumandang azan sudah pakai speaker luar baca-baca macam-macam. Kemudian sehabis sholat juga ada lagi pakai speaker luar baca macam-macam. Nah kalau seperti ini karena memang tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Kalau azan dan iqamah memang ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sebelum kumandang azan atau setelah sholat ya, kemudian menggunakan speaker luar keras-keras ya, baca-baca ini, baca-baca itu, ada yang baca sholawatan, ada yang baca tahrim, ada yang baca macam-macam. Nah kalau seperti ini tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betul itu memang bisa mengganggu ya masyarakat. Demikian ya, bisa mengganggu tetangga ya. Yang dimaksud dengan syiar Islam itu adalah yang memang ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun amalan-amalan yang tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan syiar ya, itu bukan apa? Bukan syiar ya. Demikian. Oleh sebab itu sangat disayangkan ya sampai muncul anggapan dan statement di sebagian masyarakat ya, itu yang mengatakan kalau mau beli rumah, kalau mau cari rumah jangan yang dekat masjid katanya. Naudzubillah, sampai kayak gitu. Ini sekarang sudah ada yang kayak gitu ya. Katanya ya, kalau mau beli rumah, kalau mau cari rumah jangan yang dekat masjid. Kenapa memangnya? Berisik. Itu. Ini kan jadi PR ini. Niatnya syiar tapi ternyata apa? Berisik, mengganggu. Ini yang tidak kita inginkan. Demikian. Ini kan jadi rusak ini ya. Yang betul kan orang itu ya kalau cari rumah, ingin ya beli rumah ya inginnya yang dekat masjid. Tapi karena masjidnya ini banyak yang berisik, itu akhirnya orang-orang pada tidak mau beli rumah atau punya rumah dekat masjid. Demikian. Karena memang demikian ya. Ini dini hari sebelum subuh udah baca-baca pakai speaker macam-macam ya. Padahal kan ada yang sakit ya, ada anak kecil, demikian. Ya jelas ya. Kita juga bertetangga ada yang non muslim, itu. Ini nggak benar kalau kemudian apa? Mengganggu seperti itu ya. Baik. Dan kita yakin betul ya. Orang non muslim mana ya? Orang non muslim mana yang tertarik masuk Islam kalau tahu jelas ya? Itu loh. Oknum-oknum dari umat Islam ya suka berisik. Demikian. Oleh sebab itu untuk di masjid dan musola penggunaan itu ya hanya cukup untuk apa? Azan dan
iqamah saja. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lanjut kita pindah ke masalah yang kedua ya, subbahasan yang kedua yaitu tentang syarat-syarat sah ya. Syarat-syarat sah adzan dan iqamah ya. Syarat-syarat sah adzan dan iqamah. Baik. Kita akan sebutkan di sini ya sejumlah hal yang menjadi syarat keabsahan kumandang adzan dan iqamah yang seluruhnya mesti terpenuhi. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka kumandang adzan dan iqamahnya tidak sah dan mesti diulang. Itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, ini perlu kita pelajari kembali ya. Karena kumandang adzan dan iqamah ini ya bukan main-main ya, ini ibadah sakral. Saya ulang ya. Kumandang adzan dan iqamah ini ya merupakan ibadah yang sakral. Ya, ada syarat-syarat sahnya yang harus diperhatikan. Baik. Itu. Disebutkan ya ada 6 syarat sah ya dikumandangkannya adzan dan iqamah ya. Syarat yang pertama adalah beragama Islam. Ya, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Artinya orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah itu haruslah orang muslim, orang yang beragama Islam. Sehingga ya kalau ada orang kafir, orang non muslim ya yang mengumandangkan adzan dan iqamah, maka adzan dan iqamahnya tidak sah. Sekalipun dia kumandangkan 1000 kali ya, selama dia masih nonis ya, adzan dan iqamahnya tidak sah ya. Rugi tidak jadi orang kafir? Rugi tidak jadi orang kafir? Rugi ya, kesian amat ya. Itu loh. Mau amalan baik sebanyak apapun tidak ada yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala selama dia masih kafir. Orang nonis itu mau berbuat baik sebanyak apapun tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang non muslim itu mau berbuat baik sebanyak apapun tidak ada yang bisa menyebabkannya selamat dari neraka dan tidak ada yang bisa menyebabkannya masuk surga gara-gara masih kafir. Demikian. Beda dengan muslim. Muslim itu senyumnya saja berpahala. Senyumnya saja bisa menjadi sebab masuk surga. Baik. Jadi ini ya, ini syarat sah yang pertama. Jadi orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah itu mestilah beragama Islam. Sehingga adzan dan iqamahnya orang kafir tidak sah. Ya, jangan kemudian kebablasan ya dengan dalih ya kerukunan umat beragama ya. Kemudian ada yang non muslim dipersilakan untuk kumandang adzan dan iqamah, ini enggak benar, kebablasan itu namanya ya. Demikian. Baik. Lalu syarat sah yang kedua ya, syarat sah yang kedua adalah berakal. Ya, syarat sah yang kedua adalah berakal ya. Artinya orang yang mengumandangkan adzan ya juga mestilah orang yang berakal, orang yang waras. Demikian. Sehingga ya tidak sah kumandang adzan atau iqamah dari orang gila ya, atau dari orang yang dalam kondisi mabuk. Demikian pula ya tidak sah kumandang adzan atau iqamah yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum tamyiz. Nah, ini perhatikan nih. Karena di sebagian tempat kita dapati ya, sebagian masjid, sebagian mushola ya, niatnya sih bagus ya, mau mendidik anak untuk ibadah, itu ya. Tapi kalau yang disuruh, yang diarahkan ya, yang dijorokin, apa dijorokin? Didorong ya. Itu ini Betawinya keluar. Baik. Jadi kalau jadi kalau ada anak ya yang diarahkan untuk mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamah ya, dan ternyata dia itu belum tamyiz ya, maka adzan atau iqamahnya tidak sah, mesti diulang. Demikian ya. Nah, ya kapan seorang anak itu dikatakan sudah tamyiz? Tamyiz itu artinya kemampuan untuk membedakan. Tamyiz itu artinya apa? Kemampuan untuk membedakan. Jadi kalau si anak itu sudah mudeng, sudah mengerti, bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan, dia sudah tamyiz. Tapi kalau si bocil ya,
Kalau bocil itu masih menclak-menclok ya, itu masih menclak-menclok, demikian. Dan terlihat misalnya dari sholatnya belum tertib dan semisalnya, ini belum tamiz berarti ini, ya. Kalau bocil kayak begitu, ini belum tamiz ya, itu, ya. Misalnya sholat ikut takbir, kemudian setelah takbiratul ihram udah mabur, itu ciri dia berarti belum apa? Belum tamiz, dia belum bisa membedakan mana aktivitas main, mana aktivitas ibadah. Nah kalau bocil seperti ini jangan disuruh azan, ya, jangan disuruh iqomah karena tidak sah nanti ya. Lain kalau anak kecil tersebut sudah tamiz, sudah mengerti, sudah mudeng, itu ya, maka kumandang azan dan iqomahnya apa? Sah sekalipun dia belum baligh, sekalipun dia belum balik. Tapi kalau sudah tamiz, sudah cukup itu ya, dia bisa mengumandangkan azan dan iqamah. Baik. Syarat sah yang ketiga ya, syarat sah azan dan iqamah yang ketiga adalah ya, mesti berjenis kelamin laki-laki. Mesti berjenis kelamin laki-laki. Artinya yang mengumandangkan azan dan iqamah ini hanya sebatas bagi kaum pria saja, laki-laki saja, demikian ya. Oleh sebab itu ya, kumandang azan dan iqamah tidaklah sah ya kalau dilakukan oleh seorang wanita, demikian. Ini ya. Jadi yang maju ya mengumandangkan azan dan iqamah itu hanya sebatas kaum pria. Jangan kemudian ya dengan dalih kesetaraan gender ya, itu pokoknya semua laki perempuan harus disamakan, sampai nanti di toilet perempuan ada urinoir ya, alat pipis berdiri sekalian aja tuh biar sama ya. Itu ini nggak benar, ini ya nggak benar ya, itu ya. Itu apa namanya, seruan-seruan kesetaraan gender ini dakwahnya orang-orang liberal ini. Ini dakwahnya orang-orang liberal, demikian, yang memaksa-maksakan ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan harus harus disamakan dalam segala hal. Ini nggak benar ini ya. Di samping secara dalil tidak benar, secara akal sehat tidak benar. Karena biar bagaimana juga akan banyak sisi-sisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa semuanya disamakan, demikian ya. Nanti ya kalau disamakan ya sekalian aja tadi di toilet perempuan ada urinoir, nanti biar pada berdiri itu perempuan pipisnya. Masa begitu ya? Nanti kemudian kalau disamakan ya, kalau ada genteng bocor, nah istri aja tuh nanti yang naik ke atas itu ya. Terus kalau gasnya habis, yang manggul tabung gas biar istri aja, apakah begitu? Kan enggak. Ada bagian-bagian yang mana yang khusus laki-laki, mana yang khusus perempuan, termasuk kumandang azan dan iqamah ya. Ini juga hanya bagi bagi laki-laki saja. Baik. Berikutnya syarat yang keempat ya. Syarat yang keempat ya, yaitu hendaknya azan dikumandangkan ya apabila sudah masuk waktu sholat. Ini syarat ini. Ini syarat sah ini. Ya, ini syarat sah ini ya. Ini syarat sah ya. Hendaknya kumandang azan itu ya, hendaknya azan itu dikumandangkan tatkala sudah masuk waktu sholat, demikian. Sehingga tidak sah kumandang azan kalau sudah dikumandangkan, kalau sudah mulai dikumandangkan sebelum masuk waktu sholat, demikian. Oleh sebab itu berarti orang yang mengumandangkan azan ini hendaknya tahu betul jadwal waktu sholat, demikian. Sehingga dia hanya akan mengumandangkan azan kalau memang sudah masuk waktu, demikian. Lah sekarang ini yang repot kalau ya ada yang misalnya gini ya, misalnya sebetulnya waktu sholat itu baru akan masuk 5 menit lagi misalnya. Ini misal ya, waktu sholat itu baru akan masuk 5 menit lagi. Lalu si muadzin ini ya, karena dia berpikir saya kan azannya lama, saya kan azannya panjang, itu lama misalnya, itu. Jadi dia tarik ya itu ya. Jadi sebelum masuk waktu 5 menit ya, 5 menit sebelum masuk waktu dia sudah mulai
kumandangkan azan, jangan begitu ya. Biar apa? Biar nanti pas azannya selesai, pas masuk waktu, nggak begitu. Ya, baru dikumandangkannya itu kalau sudah masuk, demikian seperti itu. Baik, ini jadi perlu diperhatikan. Ya, nah disebutkan kecuali ya azan pertama untuk subuh, kecuali azan pertama untuk subuh ini. Ya, jadi ya khusus pada waktu subuh ya itu ada syariat, ada tuntunan azannya dua kali ya. Ini termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah yang juga sudah banyak ditinggalkan ya, dilupakan dan tidak dihidupkan oleh sebagian kaum muslimin ya, yaitu azan subuh dua kali ya. Ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, azan pertama subuh ini ya bisa, boleh dan sah dikumandangkan sebelum masuk waktu. Demikian ya. Karena memang fungsi azan pertama ya, fungsi azan pertama subuh sebelum masuk waktu itu fungsinya pertama ya bisa menjadi pengingat bagi orang yang sedang sholat malam bahwa sebentar lagi mau subuh, agar disegerakan sholat malamnya selesai ya. Kalau mau witir cepat, itu ya, karena ya ini sudah mau masuk waktu subuh. Dan juga fungsinya untuk memberitahu orang-orang yang mau puasa ya, untuk bisa sahur, demikian. Seperti itu. Itu fungsi azan pertama subuh. Itu fungsi azan pertama subuh yang bisa dikumandangkan sebelum masuk waktu subuh. Misalnya setengah jam sebelum masuk waktu subuh, atau misalnya 15 menit sebelum masuk waktu subuh, itu dikumandangkan azan pertama. Itu dikumandangkan apa? Azan pertama, demikian. Tadi ada faidahnya tuh ya. Ada faidahnya. Satu ya, mengingatkan orang yang sedang sholat malam ya untuk bisa menyelesaikan sholat malamnya. Lalu juga yang kedua fungsinya untuk memberitahu orang yang mau puasa untuk bisa mulai bersahur, itu ya. Nah, jadi khusus untuk azan pertama subuh ini sah dan boleh bila dikumandangkan sebelum masuk waktu. Nanti azan keduanya baru ketika sudah masuk waktu subuh. Itu. Karena ya dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu memiliki dua orang muadzin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua orang muadzin ya. Nah, pada azan subuh ini ya, berhubung ada azan pertama, berhubung ada azan kedua, itu ada dua orang muadzin ini. Satu orang dia mengumandangkan azan pertama, ya satu orangnya lagi mengumandangkan azan yang kedua ini. Dan ini ya bagus jika dihidupkan. Ini bagus jika dihidupkan. Dan ini yang sunnahnya ya, sebelum subuh itu sunnahnya ada kumandang azan pertama, bukan setel tahrim. Ya, ini pakai rekaman radio ya, disetel nih, pakai rekaman radio, pakai speaker luar ya. Lafal tahrim, assalatu wassalamu alaik. Ini murni bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mau dihidupkan ajaran Nabi, kumandang azan pertama, azan subuh. Nah, ini kan terbalik sekarang, ya. Ini terbalik sekarang. Yang sunnah ditinggalkan, itu. Yang baru malah dihidupkan, ya. Ini terbalik ya. Itu ya. Dan ini yang perlu menjadi PR dan evaluasi bagi kita semua. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu ya. Nah, adapun ya juga disebutkan apa namanya? Juga disebutkan kita sedang di syarat sah keberapa? Keempat ya. Yaitu bahwa kumandang azan hendaknya ketika sudah masuk waktu salat ya. Itu. Kecuali tadi azan pertama subuh itu sah untuk dikumandangkan sebelum masuk waktu. Demikian pula azan pertama untuk sholat Jumat. Nah, ini perhatikan, azan pertama untuk sholat Jumat. Nah, ini ada pembicaraan ya tentang
azan sholat Jumat 1 kali atau 2 kali? Jelas? Baik, singkatnya begini ya. Semasa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, demikian pula di masa kekhilafahan Abu Bakar dan Umar sampai mereka wafat, azan Jumat itu cuma satu kali. Perhatikan ya. Jadi sepanjang hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa Khalifah Abu Bakar dan Umar berakhir, itu azan Jumat cuma berapa kali? Cuma 1 kali ya. Tidak ada dua kali. Ada demikian. Jelas? Nah, azan Jumat 2 kali itu baru ada di masa kekhilafahan siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Itu. Jelas? Ini. Ya. Jadi saya ulang, di sepanjang masa hidup Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar ya, kekhilafahan mereka ya, itu azan Jumat hanya berapa kali? Hanya 1 kali, dan baru ada ya azan Jumat 2 kali di masa siapa? Kekhilafahan Utsman radhiyallahu anhu. Baik. Nah, jelas ya. Nah, bagaimana dulu praktek azan 2 kali Jumat di masa siapa? Utsman radhiyallahu anhu. Maka disebutkan ya, pertama azan pertama Jumatan itu dikumandangkannya sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu zuhur. Itu. Jadi azan pertama Jumatan itu dikumandangkannya apa? Sebelum masuk waktu zuhur. Dan yang kedua, kumandang azannya itu di pasar. Kumandang azannya di mana? Di pasar. Itu yang diamalkan oleh Utsman di masa itu. Jelas? Ada demikian. Jadi ya, bagi yang ingin mengamalkan azan Jumat 2 kali, ya hendaklah ikut prakteknya Utsman itu. Ikuti prakteknya Utsman ya. Kalau mau azan Jumatan berapa kali? 2 kali, hendaknya ikuti praktek siapa? Utsman. Ya. Bagaimana prakteknya tadi? Azan pertamanya sebelum masuk waktu. Lah kan kalau sekarang ya, saudara-saudara kita mengumandangkan azan pertama Jumatan ya ketika masuk waktu zuhur ya kan. Yang kedua ya, yang amalan Utsman, kumandang azannya di mana? Di pasar, bukan di masjid. Demikian. Itu praktek Utsman begitu. Mengapa azan Jumat ada 2 kali? Karena pada saat itu umat Islam sudah meluas, jelas ya. Demikian. Dan belum ada pengeras suara. Oleh sebab itu, para pedagang yang beraktivitas di pasar, di jalan-jalan ya, sebagai pengingat ya bahwa sebentar lagi akan akan sholat Jumat, maka dikumandangkan azan itu di pasar sebelum masuk waktu Jumat, supaya mereka bersiap-siap. Jelas? Demikian, seperti itu. Nah, untuk sekarang di masa kita ya, sekarang sudah ada speaker ya, sudah ada pengeras suara, demikian. Dan di mana-mana juga sudah ada masjid, sehingga hajat untuk azan 2 kali itu sudah tidak ada. Demikian. Oleh sebab itu, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu dari ya sepanjang hidup beliau azan Jumat cuma berapa? Cuma 1 kali saja. Demikian. Jadi ini yang lebih tepat, lebih sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan Jumat itu cukup berapa? 1 kali saja. Dan tadi kalau memang ingin 2 kali, ikuti praktek siapa? Utsman tadi ya, sebelum masuk waktu, dan juga di mana azannya? Di pasar. Demikian. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum ya. Ini sudah pukul 6, saya percepat saja. 2 syarat lagi ya. Saya percepat sedikit. Itu ya. Itu kalau jadi syarat sah azan ya. Yang keempat tadi, hendaknya azan dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Sedangkan iqamah ya. Kapan iqamah itu dikumandangkan? Iqamah itu dikumandangkan ketika sudah ingin mendirikan Mendirikan sholat. Jadi tidak benar kalau ya iqamah dikumandangkan kemudian tidak langsung didirikan sholat ya. Itu. Jadi iqamahnya dimajukan
ya mendirikan sholatnya 15 menit lagi. Enggak begitu ya. Jadi iqomah itu baru dikumandangkan ya di saat memang sudah mau langsung apa? Mendirikan sholat. Demikian. Baik. Dan kalau kita kembali kepada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebetulnya yang berhak berwenang untuk yang mengarahkan kumandang iqomah adalah imam tetap, ya. Adalah siapa? Imam tetap, imam rawatib. Itu asalnya begitu, ya. Jadi kalau imam rawatibnya sudah suruh qomat, qomat. Demikian. Kalau imam rawatibnya belum suruh, ya belum. Demikian. Oleh sebab itu, ya, tidak sepatutnya kalau ya kumandang iqomah ini ya atau iqomah ini dikumandangkan tanpa koordinasi dengan siapa? Dengan imam. Itu ya tidak boleh, tidak sepatutnya nyelonong ya, imam belum instruksi untuk iqomah kemudian sudah kumandang iqomah. Baik. Dan kalau sekarang kita kan menggunakan ini sarana ada timer ya, timer iqomah yang ini sudah disepakati ya, sudah disepakati oleh semua. Jadi ya durasi iqomahnya sekian menit, ini tidak mengapa. Yang penting tadi ada koordinasi dengan siapa? Dengan imamnya. Imam ini jangan dilangkahi ya. Imam ini nggak boleh dilangkahi, tidak boleh dilangkahi ya. Itu. Baik. Saya percepat. Untuk syarat yang kelima, syarat sah yang kelima ya, kumandang azan ini ya, kumandang azan ini hendaknya ya, azan hendaknya dikumandangkan ya secara berurutan lafalnya ya, secara berurutan lafalnya dan ya bersambung tidak terputus ya, tidak terjeda, tidak terputus. Demikian. Ini artinya begini, lafal azan itu sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan. Oleh sebab itu tidak boleh diacak-acak ya. Itu misalnya baru mulai kumandang azan tiba-tiba hayya 'alas shalah. Ini urutannya dirubah-rubah, tidak sah ya. Demikian. Dan juga tidak sah kalau kumandang azan ini terjeda, terputus oleh aktivitas lain, ya. Jadi misalnya, ya, muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, kemudian angkat jemuran dulu begitu. Enggak ya, enggak boleh ya, enggak sah ya. Harus apa? Jadi harus berurutan dan juga harus bersambung. Demikian pula iqomah. Yang terakhir nih, yang terakhir. Ya, sebelum kita tutup materinya, syarat sah yang keenam, hendaknya azan demikian pula iqomah dikumandangkan dengan bahasa Arab. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab ya. Jadi bukan mentang-mentang nih ada yang bikin-bikin Islam Nusantara ya. Lalu sekarang ada azan Nusantara ya. Jadi pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sah tidak azannya? Tidak sah. Demikian. Karena Islam cuma satu, mau Indonesia mau Arab, Islam cuma satu, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemudian tadi ada orang-orang bikin Islam Nusantara lalu ada azan Nusantara. Enggak, Islam satu, azan juga cuma satu. Azan di Indonesia dengan azan yang di Arab sama saja, tidak boleh dibedakan. Baik, beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini saja materinya. Saya persilakan kalau ada yang ingin disampaikan secara ringkas. Gimana? Sabar dulu. Jadi kalau kita sholat fardu ataupun kita terlambat ya, terus azan sudah memang, kita perlu azan lagi ya? Baik. Baik. Atau di rumah lah misalnya. Baik. Terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Artinya gini ya. Jadi kasusnya kita ini tidak mendapati sholat berjamaah yang pertama di masjid, begitu ya. Sehingga kita sholatnya ya tidak ikut jamaah pertama di masjid, ya. Nah ini sekarang terlambatnya ini tadi ya, baik di masjid ataupun mengerjakannya di rumah, begitu ya. Baik. Nah kalau terlambatnya ini ya untuk mengerjakan sholatnya di masjid dan tadi sudah ada adzan iqomah dan juga jamaahnya sudah selesai, ya maka cukup iqomah saja. Kalau di masjid ya, kalau di masjid cukup iqomah saja, tidak perlu kumandang azan lagi. Tapi kalau di rumah, itu kata para ulama masih ada anjuran untuk azan. Ya, seperti itu ya. Demikian. Kalau di rumah ada syariat untuk azan seperti itu. Ini bagian terlambat tadi ya. Demikian seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terkait tadi yang masalah iqomah, ini misalnya yang tadi saya bertanyakan pertama dulu tanyakan adalah memang tidak ada kita berjalan
Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Untuk yang pertama tadi, bagaimana? Tidak jelas? Kalau misalnya ini kan sunnah pertama sudah selesai. Oke. Yang kedua mau sholat. Yang kedua kan karena itu fardu kifayah. Ya. Apakah cukup iqamah saja atau karena langsung sholat gitu istilahnya? Karena fardu kifayahnya sudah jalan. Baik. Ya. Ini tadi ya. Jadi terlambatnya di masjid ya. Terlambatnya di masjid. Baik. Maka tadi kalau terlambatnya di masjid ya, tuntunan ada sunnah, masih ada sunnah untuk iqamah ya. Kalau adzan sudah, adzan biar muadzin masjid sudah lewat ya. Tapi kalau kita terlambat di masjid ini ya, kita mau sholat ya, itu masih ada kesunahan untuk iqamah. Meskipun kalau langsung sholat tanpa iqamah sah, ya. Itu sunnah, tidak lagi jadi fardu, sunnah karena sudah ada tadi di masjid sudah ada. Baik. Adapun untuk kasus jamak qashar, ya jamak qashar ya, ada demikian jamak qashar. Nah ini jamak qasharnya di masjid, ya. Jamak qashar di mana nih? Di masjid. Baik. Di masjid atau mushola ya. Yang ini sholat pertamanya ikut yang pertama atau dua-duanya sendiri? Dua-duanya sudah lewat ya. Ada demikian. Baik, tidak ikut yang jamaah yang di masjid ya. Ada demikian. Maka cukup iqamah saja. Cukup iqamah untuk setiap sholat. Jadi kan misalnya jamak qashar dua-dua nih, zuhur asar ya. Itu zuhurnya iqamah. Nanti salam, asar iqamah lagi. Seperti itu. Sah, itu sunnah aja, nggak wajib. Sah, ya, ada demikian seperti itu. Baik, di kondisi ini tidak fardu itu, tidak fardu, sunnah saja. Ada demikian. Jadi kalaupun tanpa iqamah sah sholatnya. Ada demikian, jelas ya. Nah, tapi kalau seandainya jamak qashar ini di luar, misalnya kita di pinggir jalan tol, di mana di jalanan atau di mana ya, di lapangan, di rumput kita mau sholat jamak qasharnya mungkin aja di hutan atau di mana gitu ya. Di luar masjid, itu ada kesunahan azan. Ada kesunahan apa? Azan. Jadi kalau misalnya nih ada yang misalnya ada hobi naik gunung ya, daki gunung ya. Itu di atas itu kita mau sholat jamak qashar ya, misalnya sholat fardu, itu disyariatkan untuk kumandang azan. Azan dan iqamah. Disebutkan dalam hadis itu sekalipun sendirian, karena akan ada para malaikat yang sholat di belakangnya itu. Itu kalau di tempat terbuka begitu. Ada hadis seperti itu. Nah. Juga begitu ya. Kalau di luar itu bisa adzan iqamah. Nah. Tapi kalau di masjid cukup iqamah saja. Masih ada enggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang langsung asyhadu illa ahli. Bagaimana proses dengan yang namanya panjang pendeknya lafaz itu? Baik. Seperti as-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Nah itu kan pengesahannya semuanya terjadinya apa namanya sahnya sholat ajakannya itu. Baik. Nah itu bisa nggak itu untuk bisa disapa sih? Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Yang pertama itu pada lafal asyhadu alla ilaha illallah ya, pada kalimat syahadat yang pertama ya. Pakai anna. Anna atau anla. Nah, kalau anna itu mah adanya di syahadat yang kedua ya. Asyhadu anna Muhammadar. Dicek. Kita bisa cek lagi tulisannya ya. Kalau yang kalimat syahadat pertama tulisannya itu anla. Oke, ya baik. Nah untuk yang syahadat pertama tulisannya itu anla dan sebaiknya dibacanya di idgham. Sebaiknya bacanya di idgham. Jadi nunnya tidak dibaca lagi, lebur masuk ke lam, Allah jadinya. Itu yang fasih begitu. Itu yang pertama Pak ya. Adapun yang kedua ya untuk ujung minan naum tadi ya. Ada demikian ya. Maka yang kita dapati dari anjuran ulama itu ya, an-naumnya ini tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan. Jadi cukup pendek saja. As-salatu khairum minan naum. Itu. Yang kita dapati seperti itu dari anjuran ulama. Ada demikian. Seperti itu ya. Tapi kalau seandainya ada yang belum tahu lalu dia masih agak memanjangkan, itu sah karena tidak merusak arti. Tidak merusak arti, hanya tadi anjurannya dipendekkan, gitu ya. Yang bisa merusak arti itu kalau ya
Yang harusnya pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, jadi merubah. Itu arti itu yang harusnya dikoreksi, gitu Pak ya. Ada demikian. Allah alam. Cukup ya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang disampaikan, santai saja nanti ya setelah ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kelanggengan nikmat sehat ya, nikmat waktu luang ya. Allah Ta'ala mudahkan semua urusan kita. Allah berikan kepada kita semua rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.